Oke, selamat sore semuanya. Hari ini pertemuan ke-10 untuk bisnis digital. Eh, jadi di bab pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang bab 9 di mana produksi konten visual. Jadi nanti adik-adik juga akan em, apa ya, kalau kita bisa bilang membuat suatu tugas yang berbasis konten. Nanti saya akan jelaskan setelah ini ada tugas kelompok yang akan adik-adik kerjakan. Nah, secara standar visual tersendiri ya, di era mobile first ya. Soalnya kalau kita bilang siapa sih yang nggak pegang HP saat ini gitu ya, atau smartphone. Nah, konten yang sering diproduksi seringkali eh, kalau kita bilang kurang alami gitu ya. Kuncinya biasanya tampil lebih organik namun tetap rapih dan profesional. Nah, gimana tuh caranya gitu ya? Jadi kita tuh pengennya kayak semacam konten yang diproduksi itu kalau misalkan gini, ini AI, ini enggak. Tapi kita gimana cara kita membuat suatu konten lebih terlihat ide kita gitu. Bukan yang kita nyontek orang. Tapi boleh kita lagi masalah banyak yang em, apa ya? Kalau lagi FYP gitu ya, kita bisa lihat mayoritas audiens tersendiri gitu. Nah, ini adalah standar visual. Jadi kuncinya adalah tampil organik atau tetap rapi dan profesional. Nah, untuk teknik fotografi sendiri gitu ya, kita punya namanya pencahayaan, komposisi, dan stabilitas. Jadi kita ada cahaya alami gitu ya. Biasanya kalau kita bilang untuk cari apa ya? Kalau kita bilang lagi ngonten ya, kita cari yang di lagi mataharinya, sunrise-nya lagi bagus gitu. Nah, itu biasanya kunci utama foto. Tapi ketika malam pun sebenarnya asal kita memiliki teknik yang baik, kita bisa komposisi yang baik, kita bisa teknik walaupun dengan smartphone tersendiri, itu kita bisa membuat yang jadi bagus. Serta adanya komposisi. Biasanya adik-adik menggunakan grid ya. Nih, grid untuk kalau saran saya adik-adik pakai dinyalain aja gridnya. Mau ini iPhone, mau Samsung, mau Vivo, mau yang Oppo dan lain-lainnya. Biasanya nyalain aja gridnya agar kita ketika kita buat konten itu fokus mau ke sini kah, mau ke sini kah. Jadi kita bisa eh, ketemu nanti dari video cuplikan-cuplikan kita editing gitu ya. Kita komposisikan menjadi elemen yang seimbang. Kemudian ada stabilitas. Jadi pastikan ponsennya itu stabil dan tajam. Jadi kan kalau kita ini suka shaking, gitu ya. Biasanya pakai gimbal. Kalau ada yang tahu itu em, pakai teknik gimbal. Jadi mereka yang nahan tuh mereka bisa kita goyang-goyang mereka tetap stabil. Biasanya seperti itu. Tapi em, di kebanyakan kalangan sekarang untuk teknik secara fotografi banyak juga yang mix sama AI. Gitu. Jadi nanti kita coba ya. Nah, dalam eh, di situ ya kita buat konten short. Biasanya kita ada perhatikan di pendek itu kan kita cuman tek, tek, tek. Orang tuh suka langsung scroll up gitu ya. Nah, itu gimana caranya menarik perhatiannya itu di 3 detik pertama adik-adik. Pastikan 3 detik pertama itu yang membuat mereka, oke, gue mau nonton. Gitu, oke, aku mau nonton. Gimana caranya? Nah, itu yang kita cari sebagai kalau misalkan kita bisnis ya, gimana ya caranya biar kejual? Eh, Nah, itu bisa pakai tanya AI sebenarnya. Coba deh tanya,
kira-kira di 3 detik pertama orang tertariknya apa ya. Nah, kita masukin tuh CapCut di depannya sebagai em, apa ya, kalau kita bisa bilang hmm, judul utama gitu. Jadi di judul utamanya itu kita bisa insert maksimal. Jadi dari misalkan nih handphone ya, kita bisa langsung maksimal set kita secara inshotnya. Nah, dari situ pun kita bisa konsistensi warna. Balik lagi ke mood board yang lalu-lalu adik-adik coba buat gitu ya. Itu ada konsistensi dari warnanya tersendiri. Nah, pilih satu gaya sesuai konten yang memang adik-adik suka. Kemudian pilih tema yang hangat. Biasanya konsistensi warnanya tergantung yang memang adik-adik misalnya warna pink, warna merah. Ya udah konsisten ada di bagian yang adik-adik buat konten warnanya itu agar mereka kenal oh ini bisnisnya bisnis misalkan ayam geprek kah, em, bisnis kecantikan kah gitu. Nah, itu yang bisa jadi eh, tema konsisten warna dan serta efisiensi dari pengeditan warna. Jadi ketika kita memang udah punya sentuhan warna yang kita tahu, kita jadi nggak susah-susah lagi editing karena itu udah sesuai dengan konten warna kita. Itu. Jadi adik-adik harus tahu bahwa em, konsisten warna itu penting untuk pengambilan konten. Nah, di sini ada alat produksi untuk pemula. Biasanya ada Lightroom, CapCut, Pixel atau Unflash. Tapi em, ini biasanya buat high quality foto aja. Ini aplikasi ya. Nah, ini CapCut kan aplikasi editing. Kalau ini aplikasi untuk coloring. Nah, tapi adik-adik nggak usah bayar. Ini kan suka berbayar ya. Ini juga suka berbayar. Bisa pakai yang gratis aja, yang free. Cuman nanti kalau CapCut agak ini mix sama Canva Free. Canva Free. Gitu ya. Terus kemudian untuk Lightroom kita tergantung nanti dari cahaya mataharinya yang ke arah mana. Jadi adik-adik butuh namanya lampu. Ya, pasti yang adik-adik nonton-nonton konten kreator lampunya gede-gede ya. Kita juga punyalah sedikit gitu. Atau lampu ruangannya yang terang agar kita ngambil kontennya oke gitu. Nah, ini sebenarnya buat apa? Jadi ini sebenarnya kontennya itu untuk warna. Jadi kualitas gambarnya tuh bagus gitu adik-adik. Jadi warnanya juga sesuai yang kita minta. Tapi kalau misalnya nggak pakai pun kita pakai Instagram, pakai TikTok, it's okay gitu ya. Nah, em, sebenarnya alat pendukung itu bukan penentu kualitas konten, tapi kreativitas. Jadi makanya kenapa saat ini konten kreator gitu ya, kaya-kaya gitu, mereka hiring em, kreatif konten, ya konten kreatif gitu ya. Nah, itu yang buat bangun brand mereka sebenarnya. Jadi adik-adik bisa mencoba, ya mungkin yang memang mau tertarik untuk ke arah sana, jangan tunggu, jangan tunggu alat yang mahal. Jadi apa yang adik-adik punya, adik-adik bisa mulai dari sekarang. Hmm, oke, kita masuk ke, nah ini mungkin nanti bisa dicoba ya, aktivitas mandiri, cahaya samping, teknik flat fade, terus teknik close up, gitu ya. Jadi nanti tekstur pengambilan secara dekat, terus perspektif yang menarik. Nah, ini sebenarnya bisa cari di YouTube banyak lah untuk adik-adik bisa uh, mempelajari teknik fotografi tersendiri, gitu ya. Oke, sebentar. Saya share untuk sorry ya, saya pakai laptop kantor. Hmm, oke.
Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke tugas untuk produksi konten visual? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, maaf ya saya pelan-pelan soalnya di sini biasanya tidur orang-orangnya. Oke, bos-bosnya dari China soalnya. Oke, em, kita lihat tugas kelompok. Jadi kemarin tugas kelompoknya udah dapat. Sebentar saya lihat. Hmm, tugas kelompok teman 10. Oh ya, nilai udah saya nilai, nanti saya share ya penilaiannya. Ah, oh ya, ini mau kelompoknya diacak atau mau memilih? Acak aja, Ibu. Oke, saya acak ya. Ini totalnya ada 8, saya acak jadi 4. 4 ke satu kelompok 2. Oke, ini ya kelompoknya. Yang saya capture. Nanti adik-adik bisa nonton. Oke, tugas kelompok. Pertemuan 10 ini adalah bikin konten adik-adik. Jadi nanti saya ajarkan nih sedikit ya. Mungkin udah ada yang di kelas saya sebelumnya, saya udah ngajarin, udah pernah ngajarin Canva ya? Udah pernah belum? Sudah, Ibu. Oh, udah ya. Jadi nanti bisa ke situ gitu. Nah, jadi nanti em, tugasnya sebenarnya tujuannya menerapkan teknik pencahayaan. Jadi komposisi produknya, produk apa aja bisa ngambil dari yang ada di rumah atau di tempat yang adik-adik gunakan. Kemudian produksi video pendek, storytelling, ada storytellingnya. Itu bisa pakai AI. Saya juga udah jelasin deh kayaknya di kelas yang lalu ya. Nah, kemudian juga untuk color grading. Jadi untuk identitas brand tersebut. Jadi nanti adik-adik bisa milih. Nah, dari situ nanti adik-adik bisa lihat untuk instruksi tugas gitu ya. Nah, jadi pertama itu tugasnya adalah buat katalog, ya ambil 3 foto produk yang berbeda dengan kamera ponsel. Jadi nanti misalkan contoh ya, nih, ini apa namanya, sendok gitu ya. Nah, kita bisa mau jualan sendok nih contohnya. Nah, kita bisa ambil eh, 3 foto produk sendok yang berbeda gitu ya. Misalkan contoh, kita ambil fotonya menggunakan grid kamera yang tadi ya, kotak-kotak gitu. Nah, di saat eh, cahaya alami dari kaca gitu ya, atau dari luar. Misalkan adik-adik di kampus sambil ada kaca ya, itu ambil aja produk yang adik-adik mau apa namanya mau gunakan, terus difoto pas saat si golden hour-nya atau matahari mulai masuk ke dalam si em, apa ya, kalau kita bisa bilang lampu masuk ke window atau kaca. Nah, itu bisa kita ada bayangan-bayangan adik-adik. Jadi bisa dicoba ya. Tuh. Nah, kemudian lakukan editing secara sederhana untuk memastikan eh, tone-nya itu sama, konsisten. Nih, tone-nya konsisten. Tapi bisa juga pakai Instagram, ya. Sebenarnya dia bisa konsisten tone-nya. Misalkan kita masuk Instagram atau TikTok ya. Di sini kan setiap kita ada video,
sebenarnya kita bisa ada story, ada misalkan instan, ada post. Nah, di situ kan ada sebenarnya ada tontonnya gitu ya. Jakarta misalkan ada Istanbul gitu ya, yang di setelah kita itu bisa jadi bantuan editing sederhananya adik-adik gitu ya. Tapi kalau minter ngedit pasti lebih jago lah gitu. Nah, untuk foto oke ya, dapat dipahami ya. Iya, Ibu. Dapat dibantu? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Maaf ya, pelan-pelan. Oke, lanjut. Tugas video nih pertama kan bikin foto katalognya dulu. Nah, ini kita bikin video dari 3 second hook. Jadi buat video pendek 15 sampai 30 detik secara 9:16. Jadi kalau di foto nih kita ada nih adik-adik. Di foto, video, kan kalau di iPhone juga ada ya. Ini ada 9:16. Cari aja. Di Android juga ada, di iPhone juga ada. Nah, kemudian kita bikin ini jadi bikin video pendek ya. Pokoknya daya tariknya 3 menit pertama. 3 detik pertama. Ingat, 3 detik pertama dari daya tariknya. Jadi bikin pas pertama 3 detik tek, 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 itu yang harus buat kita tertarik sama nih produk. Tentang apa sih dia, kenapa gitu. Nah, kemudian buat potongan klip 2 sampai 3 detik agar tidak membosankan. Nah, dynamic cutting kayak gimana? Itu yang kalau kita editing di CapCut nanti coba adik-adik buat ya. Ini kalau di Canva kayak gini nih. Sebentar saya share dulu. Kelihatan nggak ya? Oh, belum. Nah, ini misalkan videonya mana nih? Nah, ini bisa buat editing juga saat itu. Nah, kan gini ya. Nah, ini nih ada cut, 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 cut. Nah, nanti tinggal dibuat agar dari ini tidak membosankan di awal. Nah, ini kan cuma kayak gini bosanin ya. Nah, nanti adik-adik coba buat yang memang tidak membosankan di awal. Gitu. Nah, nanti bikin, coba aja nanti cari-cari di YouTube ya, cara untuk memotong klip. Ya, pasti adik-adik udah bisa bikin CapCut lah. Ya, saya anggap kemarin saya udah ngajarin yang semester lalu gitu ya. Jadi, nanti adik-adik bisa coba di sini. Kemudian isi video, tunjukkan problem, masalah. Kemudian ada solusi. Jadi misalkan contoh, Anda lapar, Anda lapar. Ini solusinya, kita makan yuk. Makan apa? Kan jualan makanan. Kalau misalkan jualan skincare, itu jerawatan, terus habis itu ada solusinya. Gitu. Nanti jualan apapun pasti ada problemnya. Kenapa kita mau beli itu? Produk solusinya. Itu produk solusinya sebagai solusinya. Uh, Untuk tugas video dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan aja Paham. tanya. Oke. Bener nih, yang lain oke? Paham, Ibu. Oke. Nah, lanjut. Untuk format pengumpulannya, jadi pertama itu nama brand dan target audiensnya. Nah, biasanya kan saya kemarin ngajarin segmentasi, target audiensnya siapa aja, kemudian apa namanya, usia berapa,
mau kalangan semua kalangan, kalangan yang seperti apa gitu ya. Nah, itu yang bisa kita tampilin di slide 1. PPT ya, PPT, tapi bisa dimasukin jadi PDF. Nah, kemudian di slide 2 tampilkan 3 foto berserta produknya. Gitu. Jadi komposisi dari si foto yang telah dipilih, yang di pertama ini. Nih yang di sini fotonya masukin ke dari sini. Kemudian di slide 3 link video yang memang kan video nggak bisa masuk ke LMS ya, agak berat. Linknya aja. Jadi bisa diupload ke Google Drive atau mau diunggah ke Instagram, TikTok adik-adik, kasih linknya aja. Jadi untuk yang ini kasih linknya aja. Video yang telah adik-adik submit itu. Tapi jangan lupa linknya bisa ditonton ya. Jadi kadang ada yang nggak bisa ditonton. Gitu. Kemudian behind the scenes-nya. Jadi misalkan adik-adik lagi kerja kelompok nih. Nah, itu di foto-foto aja sambil video, sambil buat gambar gitu ya. Jadi ada yang motoin lagi selain yang memang kita udah fotoin itu. Karena saya mau ngecek ini bener nggak di dalam kelompok tersebut adik-adik ikut semua. Atau cuman 2 aja nih dari misalkan ada 4 nih berempat ngebuat. Ternyata cuman yang ngebuat cuman 2 orang gitu. Yang ininya mana gitu. Jadi nanti bisa untuk difoto untuk proses behind the scenes-nya adik-adik dalam membuat tugas ini. Gitu. Karena kita mesti fair ya. Ngecek juga. Nah, untuk format pengumpulannya dapat dipahami? Ada yang mau Paham ditanyakan? Ibu. Oke. Paham. Untuk Nah, eh, oke. Nah, kriteria penilaiannya 1, 30% adalah visual. Jadi kita bisa ngecek gambarnya pas atau nggak blur. Nah, nanti tuh saya nilai 30%. Estetika 30% gitu ya. Atau color grading yang tadi ya, misalkan warnanya dark dark, apa misalkan shine shine, atau misalkan mau pink pink gitu ya. Itu konsistensi warnanya perlu. Dan ada kreativitas storytelling. Nah, ini sebenarnya bisa nanya si AI, tapi adik-adik bisa nambahin lagi mungkin yang adik-adik telah pikirkan. Karena biasanya AI ngikutin apa yang ada di alur yang ada gitu. Kemudian ada kerapian laporan. Nah, nanti saya cek dari format pengumpulan PPT ini. Jadi kalau misalkan asal atau typo, itu saya ada penilaian 10% lah di situ. Gitu. Nah, tipsnya untuk aplikasi gratis gunakan Lightroom Mobile. Untuk ketika kita foto, dia langsung bisa ngubah belakang layar belakang. Ada yang pernah pakai? Nanti coba-coba aja ya. belum. Belum ya? Nih, saya kasih lihat. Ibu untuk 3 produknya itu Mm-mm. produk yang berbeda. Produknya sebentar. 3 foto produk yang berbeda menggunakan kamera ponsel. Jadi Terus nanti untuk yang ada, video, hmm, untuk produk yang dibikin video itu pakai produk yang di atas juga. ya. Jadi nanti bikin, Tiga-tiganya ada. kayaknya 1 aja cukup. Oke. Yang di video 1 aja cukup. Yang di foto bisa 3. Sebenarnya sih gini ya, lebih ke 3 produk, tapi yang, tapi adik-adik nggak punya ya. Misalkan contoh nih, adik-adik pakai sampo. Samponya yang satu warna pink, satu warna, atau kan misalkan sikat gigi aja odol ada 3 macem gitu. Atau makanan mungkin yang misalkan mogu-mogu rasa coklat, strawberry sama em, apa ya tuh? Coklat, strawberry sama rasa jagung manis gitu Keju. misalkan. Bisa nggak?
Jadi satu produk aja, tapi satu brand. Ngerti nggak? Insya Satu Allah bisa. produk beda rasa kan Ibu? Hah? Kayak satu produk Ya, beda rasa ya, misalnya heeh, makanan. heeh. Satu produk beda rasa. Contohnya misalkan kalau di eh, kosmetik, contohnya kan lipstick nih. Lipstick ada 3 warna. Terus misalkan contoh kayak tapi nggak tahu adik-adik bisa atau nggak. Kalau itu makanan paling murah kan. Istilahnya yang di kayak mogu-mogu lah. Itu kan harganya 1.000-an. Ya beli 3 nanti. Atau ciki-ciki. Nah, itu gimana caranya adik-adik bikin. Kan ini kita belajar dulu ya. Nanti kan ke depannya adik-adik pasti nggak mungkin bisnis itu cuma satu produk. Nah, ini kita bikin di satu produk itu kita punya berapa rasa varian gitu. Kayak gitu aja sih menurut saya. Jadi nanti videonya ya tentang produk itu, 3 produk itu gitu. Saya contohnya apa ya? Ada nggak ya? Contohnya ya, Happy dan White. Lihat kan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Nah, Kelihatan, Kelihatan kelihatan. Bu. ini kan rasa rasa yang pink ya. Contoh nih, contoh. Terus kita punya permen rasanya yang biru, ada yang rasa hijau. Nah, itu kita masukin ke katalog produknya ada 3 gitu. Tapi mereknya ini gitu. Jadi satu Paham merek, Ibu, paham. ya paham kan ya? Kayak Iya, paham, paham. kayak ini ya saya ada wafer nih, wafer coklat ya. Mungkin bisa strawberry sama rasa yang lain. Kan itu kan sekelompok berempat. Ya bisa lah ya PT-PT produk murah gitu untuk foto jadi satu video pendek yang 3 produk rasa itu gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Oke ya? Baik Oke, Bu. Ibu. Oke, sebentar. Saya coba lihat Lightroom dulu. Nah, ini Lightroom itu tuh kayak gini ya nih adik-adik. Oh, dia tuh bisa bikin apa secara langsung, tapi biasanya ada yang berbayar, ada yang gratisan dulu. Tuh. Jadi dari hasil foto kita yang jelek, dia bisa jadiin bagusin gitu. Itu sih, maksudnya itu usulan. Tapi kalau misalkan, nggak usah deh biasa aja, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Itu cuman tips aja gitu untuk memperbaiki untuk ambience atau color grading kita bilang untuk konsistensi warna dari foto itu. Lalu untuk edit foto biasanya atau video pakai CapCut atau InShot. Jadi biasanya lebih kelihatan profesional gitu. Ini cuman tips dari saya, bisa nggak pakai, bisa pakai juga nggak apa-apa. Intinya penilaian saya adalah ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelompoknya? Ya Tadi, ada Ibu. oke, tadi tugas kelompoknya udah di sini ya. Sini nih. Ini ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Em, Nanti saya upload di YouTube ya, dari rekaman hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin bisa nanti dikerjakan. Waktunya itu kalau nggak salah, hmm, ah, sampai 7 Juli ya. Oke ya, Baik Ibu. seminggu. Oke, Oh, terima. Ya, bisa Ibu. oke. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, terima kasih ya.